Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Sunarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang nuclei nervi cranialis dan 12 saraf kranial. Di sini bisa kita lihat ada gambar skema potongan yang melintang-melintasi fossa rhomboidea. Di dalamnya itu ada trunctus encephali, di mana si trunctus encephali ini dia itu memiliki nuclei yang fungsinya serupa diatur di dalam satu kolom dari arah kranial ke arah kaudal. Karena dibatasi oleh ruang, si nuklei tersebut dia itu jadinya akan membentuk 4 kolom nuklear dengan arah longitudinal dan tersusun menyamping satu sama lain. Di sini ada kotak warna-warni, kita bisa ingat jika warna merah itu adalah nuklei stomatoeferen umum, jika warna kuning adalah nuklei visceroeferen umum, jika warna pink adalah nuklei visceroeferen spesifik, jika warna hijau adalah nuklei visceroeferen umum dan spesifik, jika warna biru adalah nuklei somatoaferen umum, dan jika warna ungu adalah nuklei somatoaferen spesifik. Gambar selanjutnya, ini adalah gambar yang jika kita lihat dari arah posterior atau arah belakang. Nah, selain nervi cranialis 1 dan 2, semua nervi cranialis mulai dari 3 hingga 12, yaitu memiliki nuklei yang letaknya ada di trunctus encephali. Mesencephalon dia itu mengandung nuklei nervi cranialis 3 dan 4, pons dia itu mengandung nuklei nervi cranialis 5 hingga 7, dan medula oblongata dia itu mengandung nuklei nervi cranialis 7 hingga 12. Ini adalah gambar yang dilihat dari bagian tengah atau median. Selanjutnya kita masuk ke 12 saraf kranialnya. Yang pertama adalah nervus olfactorius. Itu adalah nervus penghidu, di mana fungsinya untuk membantu dalam proses menghidu. Si nervus olfactoria ini dia itu memiliki regio olfactoria yang luasnya 3 cm per kubik. Nah, si regio olfactoria ini dia itu terdapat di kedua sisi atas cavum nasi atau di rongga hidung. Regio ini dia mengandung sekitar 30 juta sel sensorik olfactorius yang berespon terhadap sinyal-sinyal kimiawi. Sel ini adalah neuron bipolar. Nervus olfactoria juga memiliki bulbus, di mana di setiap bulbusnya itu yaitu terdapat semua fila olfactoria yang bersatu menjadi sekitar 1000 glomeruli yang secara kolektif akan membentuk tractus olfactorius. Selanjutnya kita ke nervus yang kedua, yaitu adalah nervus opticus. Nah, di sini nervus opticus itu dia itu memiliki sel kerucut, yang nantinya sel kerucut itu atau neuron ke-1 itu dia itu akan mengarahkan informasi ke sel bipolar kerucut yaitu neuron kedua dan sel ganglion yaitu neuron ketiga. Selanjutnya kita ke nervus oculomotorius, nervus ketiga, nervus coclearis, nervus keempat, dan nervus abducens, nervus keenam. Di mana ketiga nervus ini dia itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk pergerakan bola mata. Nervus oculomotorius atau nervus ketiga, dia itu mengandung serabut motorik yang dimana berasal dari nukleus nervi oculomotori untuk mempersyarafi sebagian besar otot-otot ekstraokular. Lalu nervus trochlearis itu nervus keempat, dia itu mengandung serabut motorik untuk musculus obliquus superior dari nukleus nervi trochlearis di dalam trunctus encephali. Lalu ada nervus abducens, nervus ke-6, di mana dia itu mengandung serabut motorik dari nukleus nervi abducens untuk musculus rectus lateralis. Selanjutnya, nervus kelima yaitu adalah nervus trigeminus, di mana nervus trigeminus adalah saraf yang berasal dari arcus pharyngeus, primus, dan terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ada nervus ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis.
Nervus ophthalmicus ini dia tuh akan mempersyarafi mata yang termaksud kornea dan konjungtiva. Lalu dia akan mempersyarafi kulit kepala mata atas, lalu mempersyarafi dahi, bagian belakang hidung, dan mukosa nasal dan paranasal. Lalu nervus maxillaris, di mana dia tuh akan mempersyarafi kulit regiotemporalis anterior dan pipi bagian atas serta kulit di bawah mata. Lalu ada nervus mandibularis, di mana nervus mandibularis ini dia itu akan mempersyarafi otot-otot pengunyah dua otot di dasar mulut, yaitu ada musculus mylohyoideus dan venter anterior musculus digastricus. Nucleus trigeminus ini memiliki nuklei, ada nuklei original dan nuklei terminal, di mana dia itu meliputi nucleus mesencephalicus nervi trigemini, nucleus continuus nervi trigemini, nucleus spinalis nervi trigemini, dan nucleus notorius nervi trigemini. Nervus trigeminus juga dia itu memiliki dua radix, ada radix sensoria dan radix motoria. Ini merupakan cabangan-cabangan dari nervus trigeminus, bisa dibaca pada tabel berikut. Selanjutnya kita ke nervus facialis, yaitu nervus ke-7. Di mana nervus facialis itu merupakan saraf yang berasal dari arcus pharyngeus secundus dan memiliki beberapa kualitas serabut. Di antaranya serabut pertama adalah serabut motorik, di mana dia itu berasal dari nucleus nervi facialis. Serabut-serabut ini dia itu akan berjalan di sekeliling nucleus nervi abducentis dalam lengkung posterior. Lalu ada serabut parasimpatik praganglionik, di mana dia itu berasal dari nucleus salivatorius superior. Serabut ini dia akan berjalan bersama pars intermedius melintasi nervus facialis dan berjalan melalui nervus petrosus major menuju ganglion. Selanjutnya ada serabut pasca ganglionik, di mana dia itu akan menuju glandulae lacrimalis, nasalis et palatin, dan ke dalam glandulae sublingualis et submandibularis. Ini merupakan cabangan-cabangan dari nervus facialis. Selanjutnya kita ke nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8, di mana fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nervus ini dia itu memiliki sel-sel rambut dalam organ corti dan sel rambut dalam kanalis semicircularis serta utriculus dan sulculus yang di dalam aparatus vestibularis yang menyampaikan informasi sensorik ke serabut neuron somato afferent spesifik. Selanjutnya yaitu nervus ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Nervus ini dia itu memiliki serabut-serabut, ada serabut motorik, serabut parasimpatik, dan serabut visceral-afferent umum. Selanjutnya kita ke nervus vagus yang ke-10. Kita bisa lihat di sini nervus vagus memiliki nuklei, yaitu ada nucleus ambiguus, nucleus veliratorius, ada nucleus spinalis nervi trigemini, dan ada nucleus dorsali nervi vagi. Nah, titik keluarnya itu di dalam encephalon yaitu adalah medulla oblongata sulcus retroolivaris. Posisi di dalam spatium subarachnoideum itu dia tuh ada cisteria basalis. Terus lalu pelintasan melalui basis krania itu ada foramen jugularis, dan area persyarafannya itu ada motorik, sensorik spesifik, dan sensorik. Lalu ada parasimpatik. Selanjutnya kita ke nervus accessorius, yaitu nervus ke-11. Di mana nantinya nervus accessorius ini dia tuh akan keluar dari truncus
ensefali di sulcus retroolivaris bersama nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Nervus ini memiliki dua radix yang berbeda, yaitu ada radix cranialis dan juga radix spinalis. Radix cranialis ini tuh dia berasal dari nucleus ambiguus di dalam medula oblongata, dan radix spinalis dia itu tersusun atas serabut-serabut yang berasal dari radix segmental anterior dan posterior di medula spinalis bagian cervical. Selanjutnya yang terakhir ada nervus hypoglossus, yaitu nervus ke-12. Nervus ini merupakan nervus yang untuk otot-otot lidah. Nervus hypoglossus yaitu tersusun atas serabut-serabut somatoeferen umum yang berasal dari nukleus nervi hipoglossi dan mempersyarafi semua otot-otot internal lidah dan musculus styloglossus, hypoglossus, dan genioglossus. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang klinis-klinis yang ada pada nervus. Yang pertama, itu tadi ada nervus olfactorius, di mana nervus olfactorius ini dia itu biasanya yang paling sering itu adalah sinusitis. Sinusitis itu penyebabnya adalah infeksi virus yang terjadi karena ada sumbatan jalan nafas hidung ke mukosa olfactorius. Karena biasanya selain infeksi itu ada alergi, terus ada efek samping obat, tumor otak, atau trauma kepala yang disertai dengan cedera neuron olfactorius. Terus biasanya juga klinis lainnya itu ada hiposmia. Hiposmia itu adalah menurunnya kemampuan mempersepsi bau, dan ada anosmia, yaitu tidak mampu mempersepsi bau. Selanjutnya pada nervus opticus, di mana nervus opticus ini dia itu memiliki klinisnya biasanya ada lesi nervus opticus di anterior chamus opticum yang disebabkan oleh cedera kepala atau otak akibat trauma yang menyebabkan kebutaan di mata yang terkena gangguan. Lalu ada lesi di lateral nervus opticus, yaitu setingkat dengan chiasma opticum. Yaitu karena akibat tumor yang menyebabkan hemiapnesia nasal kanan dan anapsia kuadran temporal kiri atas. Lalu ada lesi di median chiasmus opticum, lalu ada lesi di sisi kanan tractus opticus, lalu ada lesi di bagian anterior radiatio optica, lalu ada lesi di seluruh radio optika kanan. Selanjutnya ada klinis dari nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abducens. Lesi di tiap nervi cranialis yang mempersyarafi otot-otot ekstraokuler itu dapat menyebabkan paralisis otot ekstraokuler yang terkait sehingga terjadi defisiasi bola mata. Arah dan derajat keparahan defisiasi mata ini tergantung kepada aksi otot-otot ekstraorbitalnya. Lalu ada paralisis nervi oculomotorius, yaitu menyebabkan ptosis, midriasis, ketidakmampuan berakomodasi, dan bulbus yang mengarah ke bawah serta keluar. Lalu ada paresis nervus abducens, di mana ini tuh terjadi cukup sering karena terjadinya perjalanan nervus abducens disertai ekstradural dalam sinus cavernosus cukup panjang. Selanjutnya ada klinis dari nervus trigeminus, di mana yang paling sering adalah berkaitan dengan defisiensi suplai darah. Area yang terganggu lebih bersifat selektif atau parsial ketimbang seluruh nervus trigeminus. Sebagai contoh ada lesi-lesi yang bermanifestasi sebagai kelumpuhan ipsilateral otot-otot pengunyah atau eliminasi selektif kualitas sensori
epikritik. Lalu selanjutnya ada di nervus facialis. Di nervus facialis ini biasanya terjadi kelumpuhan wajah di sentral, dinamai pula dengan kelumpuhan wajah bagian bawah yang disebabkan oleh lesi supranuklear, misalnya akibat infrakapsula interna, berbeda dengan lesi infranuklear dan akibat persyarapan bilateral terhadap otot-otot mimik di wajah dan dahi. Lalu juga ada lesi infranuklear, di mana disebabkan oleh tumor parotid ganas yang menyebabkan paralisis semua cabang motorik. Selanjutnya, yaitu ada nervus. Selanjutnya ada nervus vestibulo-cochlearis, di mana biasanya itu penurunan kemampuan mendengar secara mendadak, tinnitus, gangguan keseimbangan, dan vertigo biasanya terjadi pada tanda-tanda gejala awal neurioma akustikus. Selanjutnya ada nervus glossopharyngeus. Yaitu klinisnya itu biasanya menyebabkan kesulitan menelan, paralisis musculus constrictus pharyngeus superior, kegagalan dalam membentuk rigi, defisiensi uvula ke sisi sehat, dan dia itu bisa terjadi gangguan sensibilitas di daerah faring atau hilangnya refleks muntah. Selain hilangnya refleks muntah, bisa juga hilangnya sensasi pengecapan seperti di sepertiga posterior lidah, serta gangguan sekresi glandula paroidea pada kebanyakan kasus. Nervus ini dia tuh tidak timbul sendiri, seringkali karena fraktur, ada tumor, dan sebagainya. Lalu ada nervus vagus, di mana nervus vagus ini dia itu terjadi di foramen jugularis. Lalu ada nervus accessorius, di mana lesinya itu sering terjadi karena perjalanan di superficial trigonum collilaterale. Lalu selanjutnya ada nervus hypoglossus, di mana di nervus hypoglossus ini dia itu biasanya unilateral yang disebabkan oleh fraktur basis krani dan menyebabkan lidah miring ke sisi yang kena gangguan karena otot lidah yang masih utuh di sisi berlawanan mendorong lidah ke sisi paretik. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.